Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiorini. Saya mengampu mata pelajaran matematika di SMK Negeri 2 Cibinong. Pada pertemuan bulan lalu, kita akan membahas tentang pemusatan data kelompok. Sebelum masuk ke pemusatan data kelompok, alangkah baiknya kita mengenal dulu yang namanya tabel data berkelompok. Tabel data per kelompok adalah sebuah data yang disajikan dalam bentuk tabel yang berupa interval di mana terdiri dari dua kolom, yaitu kolom nilai dan kolom frekuensi. Kolom nilai diisi oleh kolom data yang berbentuk interval. Seperti yang tertera di dalam layar bahwa dalam tabel frekuensi tersebut terdapat beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah batas bawah. Batas bawah adalah daftar interval nilai yang berada di sebelah kiri, sedangkan batas atas adalah yang ada di sebelah kanan. Kemudian kelas adalah banyaknya baris pada kolom tersebut. Kemudian tepi bawah adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Sehingga sebagai contoh pada tabel data frekuensi kelompok tersebut, seperti halnya kita lingkari pada kelas keempat, di mana kelas keempat itu memiliki batas bawah adalah 61, batas atas adalah 70, dan kemudian FI. FI adalah frekuensi kelas tersebut. Karena berada di kelas keempat, maka F4. Nilai dari F4 adalah 11. Kemudian untuk mencari tepi bawah yaitu 61 dikurangi 0,5 sehingga ketemulah tepi bawahnya adalah 60,5. Kemudian panjang kelas itu dimulai dari batas bawah sampai dengan batas atas. Ingat, tidak dikurang tetapi dihitung dari batas bawah sampai dengan batas atas. Sehingga dari angka 31 sampai 40, kemudian 41 sampai 50 itu panjang kelasnya adalah 10. Memasuki ukuran pemusatan data terdiri dari tiga, yaitu mean, median, dan modus. Yang pertama adalah mean. Mean adalah perhitungan untuk menghitung nilai rata-rata pada data kelompok tersebut. Sedangkan median adalah nilai tengah, yaitu data yang terletak di tengah pada data tersebut. Kemudian modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Artinya ini adalah frekuensi yang paling banyak dalam data tersebut. Di mana mean memiliki rumus adalah sama dengan sigma. Sigma itu artinya adalah rata-rata dari XI kali FI dibagi dengan sigma FI. Apa itu XI? XI adalah nilai tengah kelas pada kelas interval tersebut. Kemudian FI adalah frekuensi kelas ke-1. Oke, kita kembali pada tabel awal, kita kasih contoh atau example. Misalkan mengambil kelas keempat, maka XI-nya adalah 61 ditambah 70 dibagi 2. Sedangkan FI-nya adalah frekuensi kelas pada kelas keempat, yaitu 11. Kita lanjut, kemudian adalah median. Median adalah nilai tengah, tadi sudah diutarakan, yaitu nilai yang berada pada tengah-tengah kelas data tersebut. Maaf, bukan kelas ya, data. Rumusnya yaitu ME sama dengan ME itu adalah singkatan dari median ya. Kemudian Q2 itu nanti nama lain pada saat kita bicara penyebaran data. Sama dengan TB ditambah 1/2N dikurangi FK per FI kali P. Apa itu FK? FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kemudian TB adalah tepi bawah kelas median. N adalah jumlah seluruh frekuensi. FI adalah frekuensi kelas pada kelas median tersebut, dan P adalah panjang kelas interval. Oke, sudah dijelaskan tadi TB adalah batas bawah dikurangi 0,5, kemudian jumlah seluruh frekuensi bisa dijumlahkan pada tabel frekuensi, kemudian jumlah frekuensi sebelum kelas median berarti menjumlah seluruh frekuensi pada kelas sebelumnya, yaitu sebelum kelas median. FI adalah frekuensi pada kelas tersebut. Kemudian panjang kelas interval tadi sudah dijelaskan juga. Nah, bagaimana menentukan kelas median? Jadi pada saat kita mau menentukan median, kita harus pertama kali yang kita cari adalah kelas median tersebut. Berikutnya adalah modus.
Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Tadi sudah dikasih sedikit bocoran bahwa modus itu dilihat dari banyaknya frekuensi, yaitu frekuensi yang paling banyak. Itulah adalah yang disebut dengan kelas modus. Rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali P. TB adalah tepi bawah kelas modus, kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Terakhir adalah P merupakan panjang kelas interval. Perlu diingat kembali bahwa langkah pertama kita harus mencari kelas modus. Kelas modus adalah frekuensi kelas di mana frekuensinya memiliki jumlah yang paling besar. Demikian materi tentang pemusatan data kelas berkelompok. Untuk latihan, kemudian contoh soal dan pembahasannya kita sampaikan melalui handout. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.